Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 tahun 2017 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Saat ini alhamdulillah kami berada di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dalam rangka pendampingan persiapan akreditasi untuk teman-teman laboratorium lingkungan DLH Kabupaten Bojonegoro. Di dalam diskusi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita mengawali dengan beberapa kata kunci untuk sukses terakreditasi, baik sebagai laboratorium pengujian maupun sebagai laboratorium lingkungan. Tidak salah kalau kita mereview sedikit 4 kata kunci yang bisa menjadi pegangan teman-teman laboratorium. Kata kunci yang pertama adalah komitmen personel. Ini sangat penting karena komitmen ini berkaitan dengan target kita untuk lulus dalam waktu yang telah ditetapkan. Diharapkan lulus dalam waktu yang telah ditetapkan oleh manajemen laboratorium, sehingga komitmen ini menjadi sangat penting. Yang kedua adalah teamwork, kerjasama tim. Sangat penting karena di dalam implementasi ISO 17025 kita tidak mengenal istilah one man show, tetapi teamwork. Ada juga istilah yang sering dipakai orang adalah super team. Jadi super team inilah yang mengantarkan kesuksesan suatu laboratorium untuk terakreditasi. Kata kunci yang ketiga adalah konsisten. Konsisten ini sangat penting karena apa? Karena di dalam penerapan ISO 17025 banyak dinamika, sehingga diperlukan adanya konsistensi. Konsistensi di dalam penerapan jaminan mutu, konsistensi di dalam istilahnya itu konsistensi di dalam orientasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kemudian kata kunci yang keempat adalah continuous improvement, perbaikan terus menerus. Nah, ini diskusi awal tadi dengan teman-teman laboratorium. Kemudian kita diskusi tentang urgensi sampling untuk lab lingkungan, karena ada kebijakan bahwa untuk environmental sample atau sampel-sampel lingkungan bagi laboratorium lingkungan diwajibkan untuk melaksanakan pengambilan sampel atau sampling, sehingga kompetensi PPC atau petugas mengambil contoh menjadi sangat-sangat penting. Sebab apa Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan kepada teman-teman laboratorium bahwa metrik lingkungan itu berukuran mikro, misalnya satuannya miligram per liter, bahkan ada yang mikrogram per liter, bahkan ada yang nanogram per liter, ppm, ppb, sampai kepada ppt, sangat kecil, sehingga diperlukan adanya kompetensi yang tinggi untuk melakukan pengambilan sampel. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam pengambilan sampel ini kita menekankan yang pertama tentang protokol sampling. Apa yang harus disiapkan oleh teman-teman laboratorium sebelum melaksanakan pengambilan sampel, baik itu untuk air sungai maupun air limbah. Misalnya menyiapkan surat tugas sampling, kemudian menyiapkan peralatan untuk mengukur parameter lingkungan atau parameter lapangan, misalnya untuk mengukur suhu, pH, daya hantar listrik, kekeruhan, dan seterusnya. Kemudian menyiapkan wadah, menyiapkan kontainer, menyiapkan bahan kimia sebagai pengawet, kemudian menyiapkan formulir untuk mencatat data-data lapangan, kemudian menyiapkan safety, kemudian menyiapkan uniform, dan seterusnya. Nah, ini kita berikan istilah protokol. Jadi apa yang harus disiapkan? Kenapa ini penting? Sebab jangan sampai tiba di lapangan ada sesuatu yang kurang. Kemudian yang kedua, ya kami tidak bosan menyampaikan kepada teman-teman laboratorium bahwa jaminan mutu sampling sangat-sangat penting, yaitu kontrol kontaminasi wadah, kemudian kontrol kontaminasi alat, kemudian kontrol split sampling, dan
duplicate sampling. Juga kita bahas sedikit tadi tentang kontrol transportasi terhadap sampel dari lapangan menuju ke laboratorium. Kemudian di lapangan apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan penerapan pengendalian mutu di lapangan, kemudian kita melakukan treatment sampel. Treatment sampel itu paling tidak ada dua, bisa berupa penyaringan dan yang terakhir adalah pengawetan. Kemudian mengukur parameter-parameter lapangan seperti mengukur suhu, mengukur daya hantar listrik, mengukur pH, kemudian packing, masukkan ke dalam kontainer dan seterusnya. Nah, ini berulang kami sampaikan kenapa sangat-sangat penting sebab berkaitan dengan kebijakan tadi. Kebijakan bahwa untuk environmental sample itu harus diambil oleh teman-teman PPC sehingga kompetensi menjadi sangat-sangat urgen. Apalagi teman-teman lab lingkungan kadang-kadang juga menerima sampel dari internal, dari bidang lain di bawah payung Dinas Lingkungan Hidup. Nah, hal-hal ini berkaitan dengan penegakan hukum atau penegakan regulasi. Nah, diskusi singkat kami tadi dengan teman-teman laboratorium dalam rangka implementasi persiapan akreditasi laboratorium, baik sebagai laboratorium lingkungan maupun sebagai laboratorium penguji berbasis ISO 17025. Nah, alhamdulillah teman-teman bisa memahami dengan bagus. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya kita diskusi tentang sarana pendukung. Sarana pendukung termasuk ruangan, peralatan, kemudian penerapan K3 kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting di lab lingkungan karena itu merupakan persyaratan. Sebagaimana kita pahami bahwa persyaratan tambahan untuk mendapatkan registrasi sebagai lab lingkungan selain kompeten di bidang ISO 17025 yang meliputi 5 persyaratan, maka teman-teman lab lingkungan harus juga kompeten di 3 topik, yaitu kompeten sampling, kemudian pengelolaan limbah laboratorium, dan yang ketiga adalah penerapan SMK3, Sistem Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, ini kita diskusikan banyak dengan teman-teman. Kemudian Bapak Ibu sekalian, masih sarana pendukung. Nah, sarana pendukung ini sangat-sangat penting sebab apa? Sampel lingkungan yang dikelola itu ada stabilitasnya. Biasa dikenal dengan istilah holding time, yaitu waktu maksimum penyimpanan sampel setelah mengalami proses pengawetan. Nah, karena itu diperlukan sarana pendukung yang memadai. Misalnya sarana penyimpanan sampel harus dikontrol dengan bagus. Kemudian relative humidity, RH, dan temperatur ruangan harus dikontrol dengan bagus. Kemudian sarana pembuangan limbah atau pengumpulan limbah juga harus dikelola dengan bagus. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Di dalam implementasi ISO 17025 untuk teman-teman lingkungan itu sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum atau regulasi. Regulasi di mana data dari laboratorium lingkungan menjadi pegangan bagi pejabat terkait, misalnya setingkat kepala dinas lingkungan atau bahkan sampai kepada bupati untuk mendeklar bahwa wilayah ini berdasarkan data pengujian dari laboratorium lingkungan yang terakreditasi, maka disimpulkan wilayah ini telah mengalami pencemaran. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian karena kaitannya dengan penegakan hukum. Atau juga kaitannya dengan kasus-kasus kriminal. Misalnya ada kasus pencemaran lingkungan yang di mana sumber pencemarnya misalnya suatu perusahaan atau mungkin kegiatan masyarakat yang lain di mana berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Tentu saja peranan lab lingkungan menjadi sangat urgen. Nah, di dalamnya tentu saja diawali dengan pengambilan sampel atau sampling.
Nah, yang tidak kalah pentingnya juga bahwa Bapak Ibu sekalian, teman-teman lab lingkungan, jika menghadapi kasus kriminal, maka harus mempersiapkan, minimal mempersiapkan aspek aspek pengetahuannya, kemudian skillnya, keterampilannya, karena tidak tertutup kemungkinan di dalam kasus-kasus kriminal environment lingkungan, teman-teman lab lingkungan ke lapangan dalam rangka melakukan sampling itu dalam dalam suatu tim yang diikuti oleh instansi terkait, misalnya dari dinas kesehatan atau mungkin dari LSM, dari wartawan, atau mungkin dari perwakilan masyarakat dan seterusnya. Nah, sehingga persiapan ini harus benar-benar baik. Maaf. Nah, itu Bapak Ibu sekalian diskusi singkat kita bersama dengan teman-teman lab lingkungan kaitannya dengan persiapan akreditasi sebagai lab lingkungan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian ada istilah joint assessment. Nah, joint assessment ini adalah hasil MOU antara Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan Kementerian LHK, di mana jika laboratorium mengajukan permohonan akreditasi selain sebagai laboratorium pengujian juga sebagai lab lingkungan, maka pembuktian kompetensinya di lapangan dikenal dengan istilah joint assessment. Jadi di satu sisi membuktikan kompetensi sebagai laboratorium pengujian berbasis ISO 17025, juga di sisi yang lain membuktikan kompetensi di bidang laboratorium lingkungan, meliputi 3 hal: sampling, pengelolaan limbah, dan K3. Biasanya di dalam joint assessment ini diawali dengan istilah witness, di mana asesor membuktikan kompetensi teman-teman laboratorium di dalam hal sampling lingkungan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian diskusi singkat kita hari ini bersama dengan teman-teman lab lingkungan DLH Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dalam rangka persiapan akreditasi sebagai laboratorium lingkungan berbasis ISO 17025 dan juga berbasis peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat. Jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.